ada seorang pemuda namanya Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto ini suatu saat sedang menempuh pembelajaran. Dia mau belajar dan menyusuri pada saat itu di daerah di Irak, di sungai itu. Di sungai itu ada, ya ini pernah kisah dengar ya, pernah dengar nggak kisahnya? Ada buah apel yang ngelewat gitu di sungai itu. Begitu apel itu lewat, Thabit bin Zuto lihat, oh lapar banget. Akhirnya diambil apel itu. Begitu diambil apel itu, lalu kemudian digigit apel itu. Saking laparnya akhirnya Thabit bin Zuto bilang, wah alhamdulillah, baru satu gigitan, seger. Begitu ditelan, baru ingat Thabit bin Zuto, astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Coba bayangin, kalau kita nemu apel di aliran sungai, kira-kira kita bakal nanya nggak ini apel punya siapa? Langsung makan sampai habis. Tapi Thabit bin Zuto, pemuda yang senantiasa terjaga keimanannya dan terjaga hatinya untuk senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah dan takut memakan sesuatu yang haram. Maka ketika Thabit bin Zuto baru satu gigitan dan baru satu telan, baru sekali ditelan gitu, langsung Thabit bin Zuto bilang, ini buah apel punya siapa? Saya harus mencari pemiliknya dan saya akan meminta izin untuk memakannya. Maka kemudian Thabit bin Zuto ini nyari sepanjang aliran sungai itu, mana yang ada punya kebun apel. Sampailah kemudian Thabit bin Zuto di salah satu pemilik kebun apel. Ada rumah di situ. Didatangi rumahnya, lalu kemudian ditanya sama Thabit bin Zuto, wahai hamba Allah, betulkah ini kebun apel milikmu? Betul. Ketahuilah bahwa aku sesungguhnya sudah memakan buah apel yang jatuh dari pohonmu dan terbawa aliran sungai. Dan saat itu aku memakannya, baru satu gigitan aku menyadari bahwa ini bukan hakku. Maka aku meminta izin kepadamu untuk mengikhlaskan satu gigitan yang sudah aku telan, karena aku takut memasukkan barang makanan sesuatu yang haram dalam tubuhku. Bayangin nih Thabit bin Zuto. Lalu kemudian kata si ayah, seorang pemilik kebun ini bilang gini, demi Allah, saya tidak akan mengizinkan dan tidak akan mengikhlaskan apa yang sudah kamu telan. Pelit banget ya, cuman satu gigitan nggak diikhlasin, kecuali satu syaratnya. Kaget Thabit bin Zuto. Kata Thabit bin Zuto, wahai hamba Allah sang pemilik kebun, apapun syaratnya aku akan berusaha untuk penuhi itu, asalkan engkau mengikhlaskan apa yang sudah aku telan, supaya tidak menjadi barang yang haram dalam tubuhku. Lalu kemudian sang pemilik kebun bilang ini, saya akan halalkan apa yang sudah kamu makan, saya akan ikhlaskan apa yang sudah kamu makan. Syaratnya satu, kamu harus menikahi putri saya. Kira-kira kalau kita gitu seneng gak? Antum jomblo, nemu apel digigit, ditelan, terus syaratnya kalau mau diikhlasin, kamu harus nikah sama putri saya. Mau gak kira-kira? Assalamualaikum. Aman? Kira-kira mau gak? Thabit bin Zuto bilang kaget, loh kok enak banget, cuman ngegigit buah apel saya bisa menikahi putrimu. Tapi kemudian ayah pemilik kebun ini bilang gini, kau harus menikah dengan putriku, dan ketahuilah, putriku seorang yang bisu, dia tuli, dia buta, dan dia lumpuh. Pertanyaannya, masih mau gak nikahin? Kira-kira kalau kita di posisi Thabit bin Zuto, Thabit bin Zuto bilang, ini gak salah, cuman gara-gara satu gigitan apel aja. Kata sang pemilik kebun, iya, kalau kamu ingin diikhlaskan apa yang sudah kamu telan, maka aku akan izinkan dan aku ikhlaskan asal kau menikahi putriku. Kata Thabit bin Zuto, seandainya itu cuma menjadi syarat satu-satunya, saya siap menikahi putri Anda, asalkan kau halalkan apa yang sudah aku telan. Bayangin betapa takutnya Thabit bin Zuto memakan sesuatu yang haram. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya dinikahkan Thabit bin Zuto. Dan ketika Isya,
sang ayah mempersilakan Thabit bin Zuto untuk menemui putrinya yang sudah menjadi istrinya. Masuk ke rumah, ada kamar, dibuka kamarnya. Refleks Thabit bin Zuto langsung bilang, "Assalamualaikum." Tiba-tiba keluarlah seorang wanita di balik tirai. Karena ada tirai-tirai gitu ya kalau nikahan. Set keluar sambil menyebutkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dilihat sama Thabit bin Zuto, seorang wanita yang cantik, putih, sempurna. Sampai kaget Thabit bin Zuto langsung bilang, "Maaf, saya salah kamar." Kata wanita ini, enggak sayang, kamu enggak salah kamar. Ini aku istrimu." Terus kata Thabit bin Zuto, "Oh enggak, istri saya bukan yang kayak gini. Karena istri saya itu bisu." Lalu kemudian wanita ini bilang gini, "Apa yang ayahku sampaikan kepadamu?" Kemudian kata Thabit bin Zuto, "Ayahmu mengatakan bahwa engkau itu bisu, bahwa istriku itu bisu, tidak bisa berbicara." Lalu wanita ini bilang begini, "Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu buta." Kemudian wanita ini bilang, "Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau pun tuli. Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi ayahmu mengatakan engkau pun lumpuh, cacat, tidak bisa berjalan." Lalu wanita ini bilang, "Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke suatu tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Happy ending gak kira-kira guys? Makanya nanti ke sini kalau ada sungai cari buah apel ya. Maka kemudian pada saat itu Thabit bin Zuto dengan istrinya, dengan wanita solihah ini menikah. Dan dari sini kemudian lahirlah seorang anak yang soleh luar biasa, yang terkenal dengan nama Abu Hanifah, yang kemudian menjadi ulama besar dan kemudian banyak pengikutnya, dan mazhabnya kemudian dipakai di beberapa belahan dunia dengan terkenal dengan mazhab Hanafi.